mengapa topik media dan komunikasi internasional itu penting. Ya, karena bagaimanapun juga hubungan internasional itu sebetulnya di dalamnya mengandung komunikasi, dan komunikasi itu ada dua perspektif. Satu perspektif atau jenis media yang bersifat online dan juga media offline. Kemudian ada juga komunikasi yang secara interpersonal dan komunikasi publik. Jadi macam-macam di dalam hubungan internasional itu. Kata hubungan itu sendiri menyangkut berbagai aspek yang sangat kompleks. Maka kita perlu belajar tentang apa yang ingin kita raih, ya. Karena nanti kalau saudara-saudara bekerja sebagai diplomat, ya, atau orang yang kemudian mempunyai kesempatan untuk bekerja di media internasional atau di ranah atau internasional, maka pasti akan menghadapi media dan menghadapi komunikasi internasional. Kata media itu bisa juga disebut sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa itu adalah komunikasi yang menggunakan media. Secara teoritik, proses komunikasi menggunakan media atau komunikasi massa itu, ya, prosesnya ada komunikator yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana media tersebut sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi, dan menyampaikan berbagai gagasan atau tujuan kalau dalam hubungan internasional, apa yang ingin dicapai oleh politik luar negeri, yakni ya melalui dua ini, melalui komunikasi internasional dan menggunakan media. Kalau kita lihat ya, dari unsur-unsur aktor yang bermain di dalam komunikasi internasional itu juga sangat beragam. Yang pertama tentu state actors, ya, negara yang berdaulat, negara yang di PBB, kemudian juga organisasi pemerintah. Jadi yang mereka yang berkomunikasi dan menggunakan media itu adalah officially atau secara resmi dilakukan oleh negara. Nah, yang kedua, siapakah yang menjalankan ya komunikasi dan media itu, ya bisa juga dari non-state actors. Ya, biasanya media itu tidak dimiliki oleh state actors, ya, kecuali negara komunis, ya, atau negara yang menganut paham desentralisir atau otoritarian. Itu biasanya media dipegang oleh negara. Nah, meskipun ya republik seperti Singapura itu media dipegang oleh negara, bukan oleh non-negara. Kita mempunyai empat sektor media yang dipegang oleh pemerintah, itu namanya media publik. Nah, televisi Republik Indonesia, TVRI, ya. Tetapi dulu ada koran namanya Suara Karya. Sekarang kelihatannya masih bangga, ya. Tapi biasanya jarang sekali negara
menguasai media. Kalau toh mempunyai media, itu bentuknya bukan dikuasai oleh negara, tapi diberikan kepada publik seperti televisi publik, ya, kemudian koran publik, gitu. Yang semuanya diatur di dalam undang-undang. Undang-Undang 32 tahun 2002 untuk penyiaran, kemudian Undang-Undang Pers ya, tahun 1999 itu yang mengatur tentang media cetak. Tetapi di negara-negara yang besar dia punya international media. Saya mengunjungi tiga negara ya. Yang pertama saya kunjungi Perancis, dia punya negara itu punya ya penyiaran publik baik radio maupun televisi yang disiarkan ke seluruh dunia. Tetapi seperti Perancis itu mempunyai 59 channel dan 59 bahasa. Antara lain ada ya yang ke Indonesia itu terutama ditujukan kepada negara-negara yang dulu dijajah itu agar supaya ada komunikasi yang terus-menerus antara negara yang dijajah dan penjajah itu terus melakukan koordinasi kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, kita sebetulnya ya punya hubungan yang baik dengan Belanda, tetapi tidak populer radio Belanda atau televisi Belanda yang menyiarkan tentang Indonesia. Hal itu juga karena keterbatasan keterbatasan negara bersangkutan di dalam mengembangkan industri media ini. Yang kedua, negara yang saya kunjungi adalah negara di Amerika Utara ya, Kanada itu ya. Di Kanada. Nah, di Kanada itu bagus itu ada media publik. Sehingga di sana menyiarkan juga ya, ke berbagai negara yang mempunyai bahasa bahasa internasional. Maksudnya bukan bahasa Inggris saja, tetapi bahasa-bahasa lokal. Ya. Nah, kalau kita kenal dulu Inggris itu dengan BBC ya, BBC London. Kemudian Australia ABC, Jepang NHK, kemudian Amerika VOE. Nah, semua ini digunakan oleh negara sebagai media untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada negara yang ingin ditebarkan pengaruhnya. Termasuk juga informasi mengenai bagaimana orang Indonesia yang ada di luar negeri, ya, terutama misalnya di VOE ya orang Indonesia yang ada di Amerika Serikat, kemudian kalau Australia ya ABC, kalau Inggris itu BBC. Jadi mereka ini dengan sengaja ya, secara langsung ingin menggunakan komunikasi publik ya melalui penyiaran dan yang langsung bisa diterima pada jam-jam tertentu. Tapi televisinya belum ada. Ya. Televisinya masih masuk ke dalam televisi berlangganan. Nah, kita bisa memutar televisi dimanapun saja kita berada kalau kita punya parabola atau berlangganan dengan uh, sender atau langsung diambil alih oleh banyak provider seperti IndiHome misalnya. Media-media bersangkutan itu kemudian ya berlaku mewakili negaranya ya. Kalau NHK ya Jepang, kalau BBC itu London ya, Inggris Raya, ABC itu Australia, VOA Amerika. Hanya saja di dalam hal ini mereka ini juga bukan
itu dikontrol oleh negara bukan ya, mereka public television atau public information. Nah, kalau public information itu dikuasai publik, tetapi di dalam hal menyampaikan itu ya tidak mewakili negara. Seperti BBC itu juga satu lembaga non pemerintah, tapi ya bekerja sama dengan pemerintah. Setiap media itu mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri. Kalau kita melihat misalnya BBC London yang bersiaran itu, meskipun itu dari Inggris, tapi kepemilikannya bukan kepemilikan pemerintah, kepemilikan oleh non-state actors, ya. Baik itu organisasi non pemerintah, ya, di situ ada BBC, ada NHK, ya, termasuk juga kantor-kantor berita, ya, kantor berita AFP, ya, Associate France Press, ya, AFP, ya, AFP, kemudian ada kantor berita yang lain, ya, hampir setiap negara mempunyai kantor berita, tapi kantor berita itu pun juga bukan milik negara. Lalu kalau negara yang bersangkutan itu punya apa, ya? Ya mereka memiliki uh, yang bersifat apa antara publik dan negara itu memang agak aneh ya, agak susah. Misalnya di Prancis itu punya perwakilan di sini adalah Alliance Française, ya. Alliance Française itu adalah satu organisasi non pemerintah yang bergerak tentang kebudayaan. Ada Alliance Française itu bukan negara, mereka berdiri non pemerintah. Tetapi hubungan antara non pemerintah dan pemerintah itu memang sangat unik ya, sangat sangat unik ya. Jadi terpisah tetapi membawa apa, misi pemerintah meskipun dia adalah non pemerintah. Nah, apakah ada yang lain? Ada radio atau televisi, terutama website ya yang ada di internet itu dikelola oleh individu atau organisasi non pemerintah. Nah, fungsi masing-masing ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Kalau kantor berita itu menyediakan pemberitaan, ya pemberitaannya itu ya sesuai dengan gaya berpikir mereka, ya. Ya kalau misalkan kejadian besar, ada kerusuhan di satu negara di Timur Tengah begitu, karena Barat itu banyak membela Israel, misalnya kalau itu peristiwanya Israel dengan kelompok militan Hezbollah misalnya di Palestina, nah mereka membuat yang kira-kira menguntungkan kelompoknya itu. Nah, sehingga kepercayaan publik terhadap pemberitaan itu juga harus tidak diterima apa adanya, mesti harus dikontrol. Nah, kemudian tahun-tahun 90-an itu lahir ya Al Jazeera ya. Ya 80 90 itu lahir Al Jazeera itu agak lain ya. Dia punya apa paradigma anti mainstream ya. Sehingga yang dikeluarkan oleh Al Jazeera itu biasanya berbeda dengan isi yang disampaikan oleh kantor-kantor berita yang kita sebut sebagai Occidentalism perspektif. Ya. Ya, meskipun ini agak susah juga karena di dalamnya juga banyak orang yang bekerja, meskipun di Al Jazeera itu Timur Tengah, di Qatar atau di mana itu kantornya, tetapi yang bekerja juga orang-orang Barat juga, gitu ya.
Tetapi dia bukan pemerintah, tetapi non pemerintah. Dan mereka punya visi sendiri ya, punya satu paradigma berpikir sendiri tentang bagaimana pembelaan media terhadap peristiwa-peristiwa internasional. Nah, bagi studi hubungan internasional, karena komunikasi internasional itu lebih bersifat bagaimana state actors ya, mencapai kepentingan nasionalnya yang sebagaimana dituangkan di dalam politik luar negeri itu ya kita melihat bentuknya itu komunikasi yang official ya. Jadi ada bilateral communication atau bilateral summit meeting ataupun multilateral summit meeting. Jadi summit meeting itu pertemuan tinggi itu adalah komunikasi internasional di situ. Jadi perspektifnya lebih ke official atau diplomatik perspektif. Tetapi kalau uh, apa negara menggunakan media media sosial misalnya, kemudian media internasional online misalnya, ya mereka bisa langsung sekarang ini kepada publiknya sehingga misalnya dalam perang Rusia dan Ukraina itu kan ya mereka berperang ekonomi dan senjata kan. Jadi tetapi dengan adanya media, ya, terutama media sosial, maka masing-masing negara ya seperti Rusia itu banyak menyebarkan gagasan mengenai the big Russian ya atau Rusia Rusia Raya gitu ya. Di mana supaya mendapat simpati dari orang Indonesia, Presiden Putin membela selalu negara-negara Islam, termasuk kemudian para ustadz kita juga menanggapi secara positif tentang bagaimana sikap Rusia terhadap Islam karena banyak membela kelompok Muslim, banyak orang yang bersimpati. Sehingga dalam tulisan saya di buku terbitan AIHI ya mengenai perang Ukraina itu saya menganalisis mengenai keikutsertaan netizen ya, keikutsertaan Anda ya di dalam perang itu, meskipun tidak langsung, maka di media itu ya di ranah internasional itu apa yang terjadi yang kita sebut sebagai uh, discourse wars. Ya. Discourse wars itu perangnya itu nggak pakai senjata, tapi menggunakan wacana. Wacana itu ya dikembangkan dengan berbagai cara mereka ya. Dikembangkan secara lebih apa namanya agresif ya, peperangan itu. Dan ternyata orang Indonesia disimpulkan lebih cenderung mendukung Rusia dibandingkan Ukraina. Lalu analisis saya ya mengapa itu kok Ukraina itu ya karena Rusia dengan Indonesia itu sudah dijalin komunikasi internasional yang bukan media, yaitu yang secara langsung oleh Bung Karno dan Khrushchev misalnya, atau oleh apa namanya penduduk yang people to people konteks itu ya lebih akrab, lebih mengenal Rusia. Apalagi penduduk Indonesia itu tidak hanya orang Jawa atau orang Sumatera, orang Kalimantan, tetapi juga banyak orang yang berasal dari Cina. Ya. Nah, Cina itu kan memang mendukung Rusia, termasuk Korea Selatan. Jadi faktor-faktor dukungan netizen terhadap Rusia itu disebabkan oleh ya,
satu fakta historis saja yang menghubungkan antara Indonesia dengan Rusia dibandingkan Indonesia dengan Ukraina. Nah, itu merupakan konsep baru ya di dalam hubungan internasional. Karya saya itu menerjemahkan sebetulnya dari perkataan Putin bahwa now ya we do the third war ya. Kita sekarang ini tengah berperang dalam perang dunia ketiga. Maksudnya itu kalau perang pertama dan kedua itu kan menggunakan senjata dan ekonomi, ya. Tapi sekarang menggunakan perangkat teknologi media sosial. Sehingga ada the discourse war, jadi ada perang wacana di situ. Dan belum banyak disentuh oleh mahasiswa AI karena kurangnya pengetahuan mengenai perubahan dari sistem internasional yang dulu bersifat direct, on-site, ya. Sekarang melalui daring, online, dan seluruhnya dapat dikerjakan ya, tanpa orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Dan ini merupakan kemajuan di dalam hubungan internasional. Makanya topik media dan komunikasi internasional itu sangat mutlak untuk dipelajari ya, karena memang sekarang ini masalah komunikasi media itu menjadi persoalan yang sangat signifikan, yang juga ikut menentukan dalam membangun hubungan baik melalui media atau citra media. Jadi kalau kita baca ini ya, komunikasi internasional dalam perspektif diplomatik tadi saya ceritakan, ya merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah atau negara dengan pemerintah atau negara lain melalui saluran diplomatik. Ya. Jadi ya saluran diplomatik itu ya bilateral, multilateral ya, untuk mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara. Perspektif diplomatik yaitu komunikasi yang dilakukan dengan jalur diplomatik. Ya, seorang diplomat diutus untuk negosiasi, nah itu konteksnya adalah konteks perspektif diplomatik. Tapi di dalam diplomasi itu sendiri, nah, saudara sekalian, jadi diplomasi itu ada yang formal diplomasi, ada yang informal diplomasi. Ya, pada waktu kami di Bulgaria, negara-negara ASEAN berkumpul secara informal, ya, tidak dalam konteks multilateral, ya, tetapi di dalam konteks yang lebih bersifat cultural night ya, atau pertemuan di waktu malam atau di waktu sore yang membicarakan dukungan dari negara-negara Islam di ASEAN itu atau kelompok-kelompok Islam, organisasi Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, jadi sifatnya juga diplomasi itu ada yang formal, ya, yang dijadwal, kemudian ada protokolernya. Kalau ini hanya pertemuan biasa, tapi bagaimanapun pertemuan biasa, karena itu dilakukan oleh para duta-duta besar di negara-negara ASEAN, membicarakan tentang kepentingan ASEAN untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, kalau kita melihat jenis komunikasi internasional yang terjadi, tadi kan sudah ada dua. Yang satu namanya komunikasi massa, ya media komunikasi massa, kemudian komunikasi internet, ya komunikasi media sosial. Perspektifnya itu, kalau jurnalistik itu ya tadi komunikasi massa, ya. Ya, media internasional itu menggunakan komunikasi massa. Yang kedua perspektif diplomatik ya, bilateral, multilateral. Perspektif propagandistik itu negara-negara menggunakan media untuk propagandanya. Seperti tadi saya katakan kalau BBC, ABC itu meskipun milik publik, ya, tetapi juga
isinya atau konten medianya itu banyak membicarakan tentang sikap negara itu. Dan itu sudah normal ya, karena bagaimanapun juga media-media tersebut membawa misi bagi negaranya agar supaya memperoleh pengaruh ya, pengaruh baik dari negara-negara lain. Kemudian perspektif yang keempat, kulturalistik itu media yang digunakan itu kontennya itu ya musik, film, kuliner, media sosial seperti YouTube, Instagram, itu yang digunakan ya, tidak serta-merta sebagai perintah atau sebagai satu order ya, sebagai tampilan yang secara tegas mempengaruhi sesuatu target, tetapi musik itu sendiri kan ya, lebih banyak juga berbicara mengenai bisnis ya, film. Tetapi di situ di dalam film, musik, kuliner itu bagaimanapun juga tidak membawa konten propagandis juga ya. Ya misalnya musik, ya, musik rap, film film Independence Day, film yang berjudul Rainbow, ya. Semuanya ingin menunjukkan ya meskipun dalam kenyataannya Amerika itu kalah perang di Vietnam, tapi lewat film itu dia merasa menang karena ada Rainbow. Nah, kuliner kita juga uh, sudah tahu ya, kalau ada Pizza Hut, ya. Kemudian ada uh, apa itu? Ada Bread Talk, ada KFC, burger, kemudian McDonald, ya semuanya itu juga bisnis, ya, tapi kemudian bisa juga menjadi apa corong atau menjadi upaya untuk apa mengenalkan negara itu dan digemari. Nah itu satu yang disebut dengan perspektif kulturalistik atau diplomasi budaya. Dulu kita tidak mengenal Korea Selatan itu ya, ketika ada drakor ya, drama Korea, ada musik pop, K-pop, ya. Kemudian ada makanan jinju atau sejenisnya itu. Kita juga kemudian sangat menyukai makanan-makanan, musiknya, filmnya, sekaligus akan menghargai atau mempunyai citra positif terhadap Korea Selatan. Ya meskipun kalau dilihat di Korea Selatan situ negaranya kecil, ya, tidak sebesar kita, tetapi cara memanage mereka ya, untuk mempertontonkan brand image negara Korea itu sangat jelas di film-film maupun di musiknya, dan itu berhasil ya. Jepang dulu ya begitu, ada Shinchan, ada komik manga, kemudian ada film-film apa samurai. Nah, keunggulan-keunggulan dari negara-negara itu bisa mempengaruhi image atau penilaian kita terhadap negara Jepang. Dan ini yang digunakan itu perspektif kulturalistik. Jadi komunikasi internasional itu banyak menggunakan media, bukan hanya media dalam konteks jurnalistik ya, tapi media sosial, media-media seni, musik, film, kuliner, seni pertunjukan. Nah dari situ saya kemudian menyusun satu konsep diplomasi budaya menggunakan wayang kulit. Dan ini sudah kita pentaskan di berbagai negara ya. Saya pernah di Perancis, pernah di Moldova, pernah di Bulgaria, di Rumania, di Rusia, di Jepang,
kemudian di India ya, sekitar 8 negara gitu. Nah di situ saya menggunakan perspektif kulturalistik ini, bukan perspektif diplomatik dan jurnalistik. Nah terkadang eh, orang-orang menyerang saya eh, tidak diketahui dulu dia itu berbicara atas perspektif yang mana ya, sehingga dipertanyakan apakah perspektif kulturalistik ini betul-betul bisa seperti misalnya perspektif diplomatik. Ya jelas berbeda. Waktu kami meluncurkan tahun 2015 tentang diplomasi budaya, banyak yang apa namanya mengkritik. Jadi HI UNS itu sangat dikenal dunia karena kita memperkenalkan wawasan-wawasan kita ya, tentang Pancasila, tentang peaceful coexistence, tentang social justice, tentang human rights. Itu Barat sangat menghargai sekali. Dan kita kemudian ya dikenal sebagai negara yang berbudaya. Dan bisa sekarang kita lihat hasilnya juga banyak orang-orang asing yang ingin mempelajari wayang dan gamelan. Nah itu impact yang terjadi. Nah apakah itu hanya sebatas pertunjukan? Enggak, ya sekaligus kalau kita misalnya di Rusia, ya di Rusia itu ya kemudian ada dimuat di koran, kemudian ada stasiun televisi yang datang, merekam, mewawancarai, dan lain-lain. Jadi sasaran kita ya, pada publik internasional itu tidak hanya digunakan media secara apa on-site ya, pertunjukan langsung gitu ya.